Material yang digunakan adalah baja ringan yang seharusnya secara logika tidak mungkin. Ini ada razia masker nih teman-teman kayaknya. Jadi pemeriksaan apakah yuk, coba digas. tunggu ya Pak. Gas. Standarnya sesuai spek bukan? Enggak sih Pak, sebenarnya modifikasi. Mana surat-suratnya di. Oh iya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ketemu lagi di channel Jejak Si Bukir. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dimanapun Anda berada. Tetap jaga protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjauhi keramaian, dan rajin-rajin mencuci tangan ya. Ya, pagi ini saya mau ke bengkel, mau check up Si Bukir. Ya, sambil kita perjalanan ke bengkel, saya mau cerita soal salah satu kejadian di pekerjaan. Yang mau saya bagikan ini sebenarnya terjadi di bangunan yang sudah berdiri cukup lama, sudah sekitar 4 tahun. Kemudian akhir tahun kemarin, bulan-bulan Desember, ya di bulan Desember minggu kedua, tiba-tiba kita ditelepon dan diceritakan bahwa plafon di lantai 1 itu ambruk. Ya, videonya dan foto-fotonya seperti gini nih, teman-teman bisa lihat. Jadi cukup heboh ya teman-teman, karena ya ambruk satu ruangan ya, teman-teman bisa bayangin. Ya, untungnya puji syukur si pemilik rumah dan istrinya pada saat terjadi kejadian tersebut nggak sedang berada di ruangan itu, sehingga terhindar dari musibah. Akhirnya sore mereka kabari kita, malamnya kita langsung ke rumah tersebut, langsung olah TKP begitu. Kita lihat kenapa kok bisa terjadi plafon ambruk. Nah, setelah kita lihat di sana ternyata tidak ada sumber air yang bocor. Karena kemungkinannya ambruk kan ya, apakah ada genangan air dari bocoran kamar mandi, atau ada hal lainnya yang memberikan beban tambahan ke plafon. Tapi ternyata tidak ada semua teman-teman. Sehingga kita memang cukup heran ya, kenapa kok bisa tiba-tiba satu ruangan ambrul begitu plafonnya. Tapi karena memang kondisi malam hari, penerangan juga tidak memadai karena listriknya padam di lantai 1. Ya, ada kabel yang lepas. Ya, kita hanya amankan listrik saja dan kita usahakan kita bongkar plafon yang masih menggantung supaya tidak membahayakan. Jadi pembersihan lah malam itu, intinya kita melakukan pembersihan. Barulah besok harinya saya bisa datang lagi ke sana besok paginya dan bisa lihat jelas kenapa terjadi
kegagalan ya, saya bilang kegagalan di struktur penahan plafon itu atau struktur penggantung plafon. Ya rupanya memang kegagalan itu terjadi karena siku yang digunakan untuk menggantung plafon berkarat sehingga putus. Satu titik putus, akhirnya akibatnya beban bertambah untuk titik-titik di sekitarnya, padahal sama-sama kondisinya berkarat. Teman-teman bisa bayangkan peningkatan beban, kemudian juga sudah ada korosi ya, sehingga lama-lama terjadi semacam efek domino yang mengakibatkan plafon akhirnya runtuh ya. Oke lah Pak. Enggak lah Pak. Oh iya. Oke Pak. Ayo Pak, mari ya. Ya, jadi tadi barusan ditilang, dianggap knalpotnya melanggar aturan. Ya nggak apa-apa. Memang saya tanya tadi, Pak, ini melanggar aturannya dari sisi apa? Apakah dari sisi bentuk atau dari sisi suara? Karena kalau dari sisi bentuk ya memang mau tidak mau ya, namanya kita motor modif supaya sesuai konsep dengan motor yang kita pingin, mau tidak mau dirubah dari pabrik. Kan nggak lucu kalau bentuknya sudah oke tapi knalpotnya standar pabrik seperti itu. Nah, tapi beliau juga tidak bisa, artinya tidak bisa menjelaskan secara detail lah. Yang pokoknya kalau nggak pabrik berarti melanggar. Lanjut lagi ke cerita tentang plafon yang tadi kepotong ya. Ya, jadi plafon yang tadi saya ceritakan tiba-tiba ambruk satu ruangan. Besoknya setelah saya periksa, saya cek, ternyata memang ada korosi di bagian sambungan antara rangka plafon dan plat lantai 2 ya, dak plat lantai 2. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa korosi gitu loh? Padahal itu kan tidak ada rembesan air. Dan juga itu di lantai 2, artinya sebenarnya jauh dari ekspos cuaca, tidak terekspos oleh cuaca, artinya seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok bisa sampai terjadi korosi? Sehingga kemudian saya coba telusuri, ternyata rumah itu memang dibuat menggunakan material plat beton ringan. Teman-teman bisa lihat gambar dari plat panel seperti ini. Nah, konsep material ini sendiri digunakan karena untuk mengurangi beban dari bangunan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk mempercepat waktu pelaksanaan, karena memang lebih praktis dibandingkan cor konvensional yang harus kita lakukan pekerjaan perancah dulu, kemudian kita siapkan begistingnya, baru kemudian kita lakukan pembesian, baru bisa dicor. Setelah itu masih harus dirawat, masih harus nunggu betonnya sampai paling tidak usia 14 hari baru kita bisa bongkar perancahnya. Sementara kalau beton praktis seperti ini, beton ringan seperti ini, bisa langsung didatangkan ke lapangan dalam bentuk segmen seperti ini, kemudian dirakit, disambung di lapangan, tinggal kita berikan injeksi saja di sambungan-sambungannya, di joinnya, selesai. Jadi tidak memakan waktu lama dan secara bobot memang jauh lebih ringan. Tapi rupanya ada problem di balik itu, teman-teman. Karena ternyata kalau dari pengamatan saya, plat beton ringan ini memiliki pori yang jauh lebih besar dibandingkan beton konvensional. Artinya dia menyimpan kekedapan yang lebih besar dibandingkan beton-beton cor yang dicor secara konvensional. Sehingga
saya yakin itu yang menjadi penyebab dari terjadinya korosi. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Selain dari fakta bahwa semua siku L yang menempel di plat beton praktis ini berkarat, di sisi lain di bagian ruangan tersebut ada satu segmen yang dicor secara konvensional di area dapur, dan di situ plat sikunya tidak mengalami korosi. Padahal materialnya sama, dibuat dalam waktu yang sama juga. Loh, terus kenapa baja ringan bisa berkarat? Kan seharusnya tidak, karena dia judulnya aja stainless steel ya. Jadi bebas karat seharusnya. Cuman teman-teman perlu ingat bahwa dalam pembentukannya, dalam proses pengerjaannya, baja ringan ini ditekuk, dipotong, digunting, yang artinya dia mengakibatkan lapisan anti karatnya terkelupas. Nah, ketika sudah terkelupas ya tentunya akan menjadi trigger terjadinya korosi seperti itu. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa penyebabnya adalah karena pertemuan antara baja ringan, profil L baja ringan yang digunakan untuk menggantung plafon dengan plat beton ringan yang ternyata memiliki pori lebih besar daripada plat konvensional, sehingga memiliki kelembapan yang lebih tinggi dan menimbulkan karat. Nah, solusinya seperti apa? Ya, solusinya sebenarnya jangan menggantungkan plafon langsung ke plat tersebut dengan menggunakan material baja. Akhirnya untuk perbaikan plafon tersebut kita gunakan material aluminium. Selanjutnya untuk perkuatan kita gunakan balok-balok hollow yang membentang di antara balok lantai. Jadi plafon nanti menumpunya bukan ke plat ringan, plat beton ringan, melainkan ke balok baja yang sudah kita ikat di beton konvensional. Sementara tetap kita beri perkuatan juga ke plat beton ringannya itu menggunakan siku aluminium seperti itu, teman-teman. Ya, kalau siku aluminium harapannya memang tidak menimbulkan karat ya, tidak akan terjadi karat ya. Dan juga bentuknya sudah dari sananya siku seperti foto berikut ini. Jadi tidak perlu lagi ada proses pemotongan. Foto-foto untuk struktur plafon yang baru bisa teman-teman lihat berikut ini. Artinya memang belakangan ini banyak material baru yang lebih ringan dan lebih praktis pemasangannya. Namun kita juga harus menyesuaikan metode kerja kita karena ada sifat-sifat material tersebut yang berbeda dengan material konvensional. Ya, sehingga teman-teman yang bergerak di bidang pembangunan gedung ataupun pembangunan perumahan yang memutuskan untuk menggunakan material tersebut supaya berhati-hati, karena metode kerja konvensional yang biasa kita gunakan tidak bisa disamakan dengan plat beton ringan tersebut. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mengambil sesuatu dari informasi ini. Kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan juga informasi yang saya bagi bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membangun rumah atau memang sebagai pelaku developer perumahan, supaya bisa membuat rumah yang baik dan nyaman dan aman juga. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak rekan-rekanku sudah menyaksikan konten kali ini. Dukung terus ya channel ini dengan cara subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi teman-teman, dan like video ini jika memang bermanfaat untuk Anda semua, serta silakan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam newbie, bye bye.